saya Yani Agustiani, saya program studi dari PG PAUD. Saya PPLSP dari TK Laboratorium UPI Kampus Cibiru. Hari ini saya akan melaksanakan ujian dengan cara online. Saya akan membuat video simulasi pembelajaran yang bertemakan benda alam subtema air. Selamat menyaksikan. Anak-anak, hari ini hari apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Hari ini hari Kamis. Nah, hari ini kita akan belajar. Coba sebelum belajar, anak-anak biasanya berdoa. Ayo coba berdoa dulu ya. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan diangkat. Berdoa sebelum belajar. Anak-anak jangan lupa berdoa dulu ya. Sebelum belajar anak-anak harus berdoa dulu. Nah, setelah berdoa biasanya anak-anak langsung apa coba? Anak-anak setelah berdoa kita akan membahas tentang pembelajaran hari ini. Ada yang tahu nggak anak-anak hari ini akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema benda alam. Coba ada yang tahu nggak benda alam apa? Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar mengenai benda alam. Nah, yaitu subtemanya air. Nah, nanti kita akan belajar mengenai air, manfaat air, kegunaan air, dan sebagainya. Tapi sebelum kita belajar, anak-anak biasanya makan pagi dulu, oke? Nah, coba sebelum kita makan, kita bercuci tangan dulu ya. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir di seluruh bagian telapak tangan, sela-sela jari, lalu bersihkan kuku dan pergelangan tangan. Lalu bersihkan kuku dan pergelangan tangan. Rapi-rapi. Nah, anak-anak, nanti yang paling rapi biasanya ibu tunjuk duluan bercuci tangan keluar ya. Nah, coba anak perempuan nanti cuci tangan duluan, setelah itu laki-laki, oke? Nah, setelah anak-anak bercuci tangan, anak-anak biasanya siap-siap ke ruang makan. Nah, sebelum makan, anak-anak biasanya berdoa dulu. Sebelum makan, berdoa dulu. Itu tandanya berterima kasih. Ini doanya. Coba sebutkan berdoa sebelum makan. Nah, anak-anak jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, setelah anak-anak makan, anak-anak masuk ke kelas. Setelah itu anak-anak berdoa sesudah makan. Jangan lupa sesudah makan anak-anak berdoa dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Coba anak-anak ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Ingat yang tadi kita akan belajar mengenai air. Nah, coba anak-anak, pertama anak-anak di area matematika. Di area matematika anak-anak akan belajar menghitung. Nah, anak-anak menghitung sesuai dengan urutan angkanya, tapi anak-anak harus menghitung angka yang ada di airnya saja. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak-anak menghitung, anak-anak hanya menghitung bagian-bagian yang ada di dalam air. Nah, anak-anak menghitungnya sesuai urutan ya. Tidak seperti ini. Tidak misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tidak seperti itu. Anak-anak harus belajar mengingat angkanya seperti apa. Misalnya angka 1, oh ini angka 1 hurufnya seperti ini. Angka 2 hurufnya seperti ini. Nah, anak-anak harus mengingat-ingat hurufnya juga ya. Nah,
anak-anak nanti menghitungnya dari sini. Nah ini kan angka 1 seperti ini. Wah mana lagi nih angka 2. Nah ini ada lagi air. Nah, ini angka 2, ini angka 3, ini angka 4, ini angka 5, ini angka 6, ini angka 7, ini angka 8. Nah setelah di area matematika, anak-anak akan belajar di area bahasa. Nah di area bahasa anak-anak akan belajar mengenai manfaat air. Nah di sini ada videonya mengenai manfaat air. Anak-anak perhatikan ya. Anak-anak jangan lupa disimak ya, diisi dari video ini apa manfaatnya apa, nanti anak-anak harus ingat, nanti sama ibu guru ditanya kembali manfaat dari air itu apa saja ya. Agar tubuh kita tetap segar dan sehat. Tahukah kamu manfaat air itu apa saja sih? Mari kita jawab ya. Air untuk diminum. Air minum adalah air yang digunakan untuk dikonsumsi manusia. Menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa dan tidak berbau. Anak-anak ingat ya manfaat air itu ada apa saja. Air untuk memasak. Air ini berperan sekali dalam memasak, baik mencuci bahan masakan dan pada saat memasak juga. Ayo, siapa yang sudah bisa memasak air sendiri? Mandi. Air itu berguna untuk mandi. Bayangkan kalau nggak mandi, badan jadi kotor dan bau ya. Untung ada air. Badan bisa segar dan bersih kembali. Siapa yang mudah mandi? Menyiram tanaman. Air itu berfungsi juga adik-adik untuk kehidupan tanaman, baik tanaman yang ada di kebun ataupun di taman. Kalau yang di taman, kan sering kita menyiram bunga-bunga setiap hari ya. Berwudu. Siapa yang rajin sholat? Nah, air kan dipakai untuk kita berwudu. Jadi, pas mau sholat bisa bersih dan segar. Menggosok gigi. Air juga membantu kita untuk bergosok gigi setiap hari. Bayangin kalau nggak ada air, bagaimana berkumur-kumurnya?
mendapatkan manfaat yang banyak dari air. Sampai jumpa lagi. Nah, itu dia manfaat air. Nanti anak-anak harus belajar memanfaatkan air ya. Masih ingat kan tadi manfaat air ada apa aja? Nah, selanjutnya kita di area seni. Anak-anak di area seni nanti anak-anak akan membuat seperti ini. Nah, nanti anak-anak akan menggunting keran, air, dan ember. Anak-anak, sekarang kita belajar menggunting dulu ya. Pertama-tama anak-anak gunting-guntingnya.
setelah anak-anak istirahat, kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Biasanya kita bernyanyi dulu. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, selamat siang, kini kami kan pulang. Anak-anak di rumah jangan lupa belajar ya. Ingat-ingat tadi kita sudah belajar apa saja. Anak-anak gimana pembelajaran hari ini? Senang? Nah, anak-anak nanti di rumah belajar. Kamu tadi masih ingat kan? Memasukkan air ke dalam ember. Anak-anak di rumah jangan lupa belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ya, Pak? Ya, mungkin itu video PPLSP saya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.